Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Gunawan dari kelas M214. Di sini kami diberi tugas untuk menjelaskan dan mempraktekkan permainan olahraga tradisional dari setiap daerah masing-masing. Yang pertama, menjelaskan permainan yang sudah dipilih sesuai dengan daerah masing-masing. Di sini saya memilih permainan asing-asing. Permainan asing-asing adalah permainan tradisional dengan menggunakan lapangan berbentuk segi empat berpetak-petak. Setiap garis dijaga oleh pihak penjaga. Pihak akan masuk harus melewati garis dan jika kena sentuh penjaga harus bergantian penjaga lainnya. Dalam buku Permainan Tradisional Anak Negeri 2019, karya Balai Pustaka, setiap daerah memiliki permainan yang sama dengan penyebutan yang berbeda-beda. Galasing merupakan bahasa orang Jawa, sedangkan di Jawa Tengah terkenal dengan gobak sodor. Dan di daerah saya sendiri dikenal dengan permainan asing-asing. Dan di Sumatera Utara, galasing ini disebut margala. Kemudian ada yang menyebut permainan hadang, karena dalam permainan ini tugas pemain adalah menghadang. Kemudian ada yang menyebut permainan hadang, karena dalam permainan ini tugas pemain adalah menghadang. Permainan ini dinamakan oleh dua regu atau kelompok secara bergantian. Satu kelompok bermain dan kelompok lainnya berjaga dan menghadang. Setiap regu atau kelompok minimal terdiri atas 4 atau 5 atau jumlah pemain bisa disesuaikan. Lapangan yang digunakan dibagi dalam 6 bagian. Setiap bagian biasanya dibatasi dengan kapur tulis atau bata merah. Lapangan yang harus digunakan harus rata dan datar. Permainan galasing atau asing sangat sederhana. Permainan ini tidak memerlukan peralatan, ketangkosan, kegesitan, dan kecepatan berlari. Para pemain menjadi modal utama dalam bermain. Yang kedua, garis lapangan dan cara bermain. Garis lapangan yang berukuran 6 x 4 meter dibagi menjadi 6 bagian. Setiap garis ditandai dengan kapur tulis dan bata merah atau cat putih. Sedangkan cara bermain galasing atau asing-asing adalah pemain dibagi menjadi 2 kelompok atau tim. Kelompok yang bermain adalah kelompok yang berjaga. Kelompok yang menjaga dibagi menjadi 2, pemain yang menjaga garis vertikal dan pemain yang menjaga garis horizontal. Biasanya ketua dari masing-masing kelompok bertugas menjadi wasit. Kelompok yang mendapatkan giliran main memulai permainan dari garis start. Permainan yang menjaga garis horizontal berusaha semaksimal mungkin menghadang kelompok yang sedang bermain untuk tidak dapat melewati garis batas yang sudah ditentukan sampai di garis finish. Sementara pemain yang menjaga di garis vertikal, yang pada umumnya hanya satu orang, memiliki ruang gerak di semua garis batas vertikal di tengah lapangan. Dia harus mampu menjaga gerak lawan untuk tidak bisa menembus masuk ke ruang gerak horizontal. Kelompok yang sedang bermain berusaha agar tubuhnya tidak tersentuh oleh tim yang menjaga dan berusaha sampai di garis finish. Tim dapat dikatakan menang jika semua anggota tim kembali dengan selamat ke garis start. Tim dikatakan kalah dan harus bisa terjadi pergantian posisi jika ada yang tersentuh oleh tim penjaga. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam permainan asing, yaitu memupuk semangat kebersamaan dan kekompakan tim, tidak mudah menyerah dan tidak putus asa. Pengendalian diri, belajar fokus, dan sportivitas. Permainan ini membutuhkan kecepatan lari yang sangat kencang untuk memperoleh kemenangan. Selain itu, para pemain harus gesit dan mampu mengatur strategi supaya tidak dapat ditangkap oleh kelompok yang sedang berjaga. Permainan ini biasanya dimainkan di sekolah pada jam istirahat atau di keramaian anak-anak pada sore hari. Ini saya akan menampilkan permainan asing-asing di daerah saya.
Itulah tadi presentasi dari permainan asing-asing di daerah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.